Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara, tempat di mana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor mengenai urban legend dan mitos di Nusantara, yang siapa tahu aja bisa terjadi juga di sekitar kalian. Untuk cerita kali ini, kita akan membacakan cerita mengenai pengalaman horor seorang penjual seblak yang diganggu hantu laki-laki meninggal karena tertabrak kereta api. Ia tidak hanya diganggu di warung sebelaknya, tapi ia juga diganggu saat berada di rumahnya. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset, dan nikmatin ceritanya. Sore itu, aku dorong gerobak sebelakku pelan-pelan sampai berhenti di tempat biasa. Pas banget di samping gubuk kecil yang jadi tambalan dinding warungku dan cuma beberapa meter dari rel. Udah bertahun-tahun aku jualan di sini, jadi suara klak-kluk roda gerobak sama bunyi rel yang kadang ngetar itu udah jadi bagian hidupku. Tapi entah kenapa, sore ini rasanya lain. Aku pasang tenda kecil yang warnanya udah mulai pudar. Angin lembut lewat, ngangkat-ngangkat ujung tendanya kayak ngetes kekuatannya. Ya Allah, jangan copot dulu dong, gumamku sambil tarik tali pengikatnya. Baru beberapa menit buka, pelanggan mulai berdatangan. Ada anak SMA yang biasanya pesan level pedes sampai bibirnya bengkak. Ada dua ibu-ibu yang doyan gosip. Ada juga Mas Denny ojek online yang mukanya selalu kelihatan kurang tidur. Aduh, Mbak Sari akhirnya buka lagi. Kemarin kemana sih? Tanya Mas Denny sambil duduk. Libur aja Mas, jawabku sambil nyalain kompor kecil. Capek. Padahal aslinya bukan capek. Beberapa hari ini perasaanku nggak enak terus kalau lewat daerah sini. Kayak ada yang nunggu, bukan pelanggan. Aku aduk seblak di wajan, aroma bawang putih sama kerupuk basah mengepul. Biasanya aroma ini bikin aku tenang. Tapi sore itu, tiba-tiba bulu kuduku naik. Ada angin dingin nyelip lewat di belakang badanku. Pelan banget, kayak tangan dingin yang cuma mau ngingetin kalau dia ada. Aku ngelirik ke arah rel, kosong, gak ada apa-apa. Cuma batu kerikil, besi panjang, dan rumput kering yang goyang pelan. Tapi rasanya ada mata yang ngikutin gerakanku sejak aku datang. Dari arah sana, dari balik rel, dari tempat yang seharusnya cuma tempat kereta lewat. Mbak, tambah kerupuk ya? Teriak anak SMA. Aku kaget kecil. Iya. Kupaksakan senyum dan lanjut masak. Suasana warung kembali ramai. Orang ketawa, orang pesen macam-macam. Suara mangkuk kejebak meja. Normal, harusnya normal. Tapi tiap kali aku ngangkat kepala dan mandang ke arah rel, rasanya sama. Kayak ada seseorang berdiri di sana, tapi hilang sebelum aku sempet bener-bener lihat. Aku nggak tahu kenapa, tapi dadaku mulai berat, kayak nafas terhambat sedikit. Gerobakku getar pelan. Kutarik nafas, rel di belakangku bergemuruh pelan. Berarti kereta belum lewat, tapi sudah dekat. Aku merinding tanpa sebab jelas. Sore ini kok rasanya dimulai dengan firasat. Dan firasat itu gak enak sama sekali. Suasana sore berubah pelan-pelan. Matahari turun, cahaya oranye makin tipis, dan angin yang tadinya hangat jadi agak dingin kayak habis ngelewatin air. Biasanya jam segini kereta lewat sekali dua kali, tapi hari itu rasanya lebih sering. Dum, dum, dum. Getaran rel mulai terasa dari kaki gerobakku. Aku refleks nengok ke arah rel, tapi tetap kosong. Nggak ada lampu kereta, nggak ada orang lewat. Cuma suara besi merambat pelan, kayak sesuatu yang panjang banget lagi mendekat dari kejauhan. Kereta lagi ya Mbak, ujar ibu-ibu yang duduk di ujung warung. Aku cuma ngangguk. Iya Bu, banyak banget hari ini ya. Biasanya nggak sesering ini loh.
Ibu itu merapatkan jaketnya, padahal anginnya nggak sekencang itu. Getaran rel makin kuat, bukan cuma di tanah, tapi di udara juga. Tenda gerobak goyang dikit, suaranya krik, krik, kayak digeletakin sesuatu yang berat tapi nggak kelihatan. Aku pegang wajan, nahan biar nggak geser. Gedek banget sumpah, gerutuku pelan. Anak SMA yang tadi ribut jadi diam. Mas Denny yang biasanya santai mulai ngeliatin rel juga, alisnya sedikit naik. Semua orang entah kenapa mulai nahan napas barengan. Dan anehnya, keretanya belum kelihatan. Padahal bunyi getarannya udah kayak nempelin telinga ke besi rel langsung. Kayak ada sesuatu yang gede banget lagi ngebut ke arah kami. Saat itu, udara di belakangku bergerak, tipis tapi jelas. Kayak ada seseorang jalan pelan di batas antara warungku dan rel. Aku ngerasa itu, bukan karena dengar suara langkahnya, bukan karena lihat bayangannya, tapi karena hawa dinginnya lewat nyaris nyentuh tengkuku. Aku neken bibir, pura-pura merapikan mangkok, tapi mataku terus melirik ke sisi. Pelan-pelan aku nyari keberanian buat noleh ke belakang. Rel kosong, tetap kosong, tapi getaran rel makin kenceng, sampai-sampai sendok di meja pelanggan bergetar kecil. Anak SMA itu nyeletuk pelan, "Mbak, itu kereta beneran kan? Kok kayak deket banget tapi nggak lewat-lewat?" Aku nggak jawab, aku bahkan nggak yakin. Lalu tiba-tiba, tuh, suara klakson kereta meledak keras dari kejauhan, bikin semua orang kaget. Getaran makin kuat, langsung naik ke tulang. Aku pegang tepi gerobak biar nggak goyah. Dan untuk sepersekian detik, entah kenapa, aku ngerasa ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Diam, nunggu. Aku berbalik cepat, nggak ada siapa-siapa. Hanya rel yang panjang dan gelap, seolah menyimpan sesuatu yang belum mau muncul sekarang, tapi sebentar lagi. Getaran rel akhirnya mulai mereda. Suara kereta makin dekat, dan aku bisa lihat cahaya lampunya dari kejauhan. Pelanggan mulai santai lagi, tapi entah kenapa hatiku belum turun. Aku lagi tuangin sebelah ke mangkuk ketika Mas Denny tiba-tiba ngomong pelan, "Mbak, itu siapa sih?" Aku ngangkat kepala. "Iya, siapa Mas?" Dia nunjuk ke arah rel, pelan. Aku ikut nengok. Ada laki-laki berdiri di pinggir rel. Nggak pakai helm, nggak bawa tas, cuma berdiri aja. Kakinya deket banget sama besi rel, kayak sengaja ngukur jarak. Aku merhatiin wajahnya. Jelas-jelas dia bukan orang sini. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh kayak abis hujan, tapi lantainya kering. Tangannya gemeter sedikit. Yang paling bikin aku nggak nyaman, dia ngeliat ke arah warungku, ke arah aku tepatnya. Tatapannya kosong, kosong banget. Kayak bola matanya ngarah, tapi pikirannya entah kemana. Anak SMA itu ngomong lirih, "Mbak, dia mabuk ya? Kok kayak mau jatuh gitu?" Ibu-ibu mulai bisik-bisik, "Jangan-jangan orang hilang, serem banget mukanya." Aku nggak jawab. Ada sesuatu yang lain dari laki-laki itu. Sesuatu yang bikin suhu di sekelilingku turun. Kereta makin dekat, suaranya menggema di rel. Dum, dum, dum. Tanah sedikit bergetar di bawah sandal jepitku. Tapi laki-laki itu tetap berdiri di situ, kayak nggak peduli. Bahkan waktu angin besar dari arah rel nyerang ke depan, bajunya ke bawah angin, tapi dia nggak bergerak. Aku melangkah maju sedikit, refleks mau ngomong, "Pak, mundur dulu kali ya, bahaya Pak." Tapi suaraku nggak keluar. Bibirku kering tiba-tiba. Laki-laki itu masih menatapku. Tatapannya makin berat, makin nggak wajar. Aku ngerasa kayak dia minta sesuatu atau nunggu sesuatu. Kereta udah tinggal beberapa puluh meter lagi. Semua orang di warung makin gelisah. Mas Denny manggil, "Pak, mundur Pak, bahaya." Laki-laki itu nggak gerak, cuma kepala yang pelan-pelan miring. Kayak orang yang lagi dengar suara halus dari arah lain. Aku merinding. Entah kenapa, aku punya firasat buruk,
buruk banget. Dan saat kereta makin mendekat, mata laki-laki itu pindah dari rel, balik lagi ke aku. Dan sekejap itu, aku ngerasa sesuatu di dadaku turun keras. Kayak ada yang bilang, jangan lihat. Tapi aku tetap berdiri, tetap ngeliat, tetap nunggu apa yang bakal terjadi. Dan laki-laki itu belum bergerak sedikit pun. Kereta makin dekat. Suaranya udah kayak guntur yang digeret di atas besi. Lampu depannya nyorot terang, nembak langsung ke badan laki-laki itu. Tapi dia malah berdiri lebih tegak, kayak siap nunggu giliran. Aduh gila, itu orang ngapain? Anak SMA teriak panik. Pak, minggir, mundur pak. Mas Denny sampai berdiri dari kursinya. Aku juga mau teriak, tapi tenggorokanku kaku. Suara kereta makin brutal, anginnya nyampe ke wajah tuh, dingin dan nyayat. Dan tiba-tiba, laki-laki itu lari ke tengah rel. Bukan lari asal, langkahnya lurus, cepat, yakin banget. Kayak dia emang sengaja. Aku cuma bisa bilang lirih, ya Allah, buang. Kereta nabrak dia tepat di tengah jalur. Tubuhnya mental, keangkat tinggi, lalu perak, jatuh lagi ke besi, ke batu, kemana-mana. Jeritan orang-orang di warung pecah. Ada yang lari, ada yang nutup muka, ada yang langsung duduk saking lemesnya. Aku gak bisa gerak, gak bisa kedip. Mataku cuma ngikutin satu bagian tubuh yang mental paling jauh. Kepalanya. Kepala itu ngelinding cepat di sepanjang batu kerikil rel, mantul beberapa kali sebelum akhirnya duk, duk, duk berhenti. Pas banget di depan gerobakku, di bawah cahaya lampu tenda. Aku masih berdiri, masih lihat, dan itu salah satu hal yang langsung ingin aku lupain seumur hidup. Mata laki-laki itu kebuka, tatapannya masih ke arahku, kayak belum selesai, kayak dia masih pengen ngomong sesuatu, kayak dia lagi nunggu reaksiku. Aku mundur setengah langkah, tapi lututku tremor, kayak ditahan dari belakang. Badan rasanya merinding dari ujung rambut sampai tumit. Suara kereta melintas beberapa detik kemudian, lalu hilang, meninggalkan angin dingin, debu, dan satu kepala manusia yang matanya nggak mau ngerem. Gerobakku goyang kecil, entah karena tanah, angin, atau sesuatu yang lain. Aku cuma bisa berdiri, gemeter, sambil nahan muntah. Dunia rasanya berhenti. Dan di tengah hening yang aneh itu, aku ngerasa jelas banget, ini baru permulaan. Aku duduk di bangku plastik sambil nahan dingin yang entah datang dari mana. Kepala itu yang tadi ngelinding sampai depan gerobak akhirnya ditutupin kain polisi. Tapi tatapannya, bayangannya, rasanya masih nempel di kepalaku. Warungku udah sepi total, pelanggan lari kabur. Tinggal lampu tenda yang goyang pelan, ngeluarin suara krik, krik yang bikin aku makin gak nyaman. Polisi berdatangan. Senter-senter mereka nyorot ke rel, ke semak, ke bawah bantalan besi. Ada yang ngumpulin potongan tubuh, pelan-pelan, kayak lagi ngumpulin puzzle yang sangat tidak ingin mereka sentuh. Aku nunduk, nyium bau anyir bercampur debu. Mau muntah tapi gak keluar. Badanku kayak beku. Pak Rudi, polisi yang sering jagain daerah sini, ngedekat. Mukanya tegang tapi suaranya lembut. Mbak Sari, kamu gak apa-apa? Kelihatannya pucat banget. Aku ngangguk pelan. Tadi dia lari sendiri, Pak. Saya sempat mau teriak tapi nggak bisa. Pak Rudi narik napas panjang. Iya, kelihatan banget dari jauh. Masalahnya badannya terpental kemana-mana. Dia nengok ke arah rel. Beberapa polisi masih nyorot-nyorot jadi terang kayak lampu konser. Ada satu yang bawa kantong hitam gede, kantong jenazah. Aku langsung nengok ke bawah tanpa sadar, merhatiin telapak kakiku sendiri, nyari rasa gemeter yang tadi. Masih ada. Pak Rudi lanjut ngomong, lirih. Kita udah kumpulin hampir semua bagian tubuhnya. Patah, sobek, hancur, ya begitulah kalau kelindes secepat itu.
Aku merem sesaat, kepalanya tadi masih nempel jelas di otakku. Tapi Pak Rudi ngeliatin catatannya, alisnya ngumpul. Ada satu bagian yang belum ketemu. Aku ngangkat kepala dikit. Apaan, Pak? Jempol kaki kanannya. Nada suaranya agak menurun. Harusnya mental ke sekitar sini kalau dari posisi jatuhnya. Tapi entah kemana. Aku nahan napas, dingin di tubuhku naik lagi. Jempol kaki hilang. Satu doang. Tapi kayak ada bobot aneh dari ucapan itu. Pak Rudi nyorot senter ke bawah gerobakku. Cuma lumpur kering dan batu kecil. Gak ada darah di sini. Jadi bukan lari ke arah bawah gerobak. Mungkin mental lebih jauh. Aku cuma ngangguk. Padahal jujur aku gak bisa mikir apa-apa. Kepalaku masih penuh suara kereta tadi dan tatapan kosong yang terus nempelin wajahku. Tolong jangan jualan dulu beberapa hari, kata Pak Rudi, sampai semua beres. Iya Pak, jawabku pelan. Tapi bahkan di tengah obrolan itu, aku sempat ngerasa kayak ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Diam, gak bergerak. Entah kenapa aku gak berani noleh, bener-bener gak berani. Udara di tengkuku dingin yang beda dari angin. Kayak seseorang lagi berdiri terlalu dekat. Dan aku cuma bisa duduk terpaku sambil nunggu polisi selesai, sambil berusaha keras banget buat gak nengok ke belakang. Begitu polisi pergi, suasana langsung jatuh hening. Hening yang gak wajar. Kayak suara kota sengaja dimatiin satu-satu. Aku berdiri pelan, niat beresin gerobak. Tangan masih gemeter, sendok jatuh 2 kali. Lampu tenda masih nyala, tapi cahayanya kayak makin redup, kayak capek ngeliatin aku. Astaga, besok tutup aja deh, gumamku pelan. Aku mulai gulung banner kecil, tapi tiba-tiba dari arah rel, tak, suara batu kerikil kegeser. Aku langsung berhenti gerak, napasku ketahan di dada. Tek, 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 langkah. 3 langkah pendek, teratur, pelan. Pak Rudi, seruku lirih walau aku tahu polisi udah pergi. Gak ada jawabannya. Cuma suara angin tipis lewat di atas rel. Tapi langkah kaki itu kedengeran jelas. Dan paling parah, arahnya kayak makin dekat. Aku ngambil napas panjang, tapi dalam banget sampai dada sakit. Kupaksa diri ngintip lewat sela tenda ke arah bayangan rel yang gelap. Gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa. Cuma rel yang panjang, kosong, dan angin yang nyeret daun plastik. Aku nutup lagi tendanya buru-buru. Tuhan, jangan malam ini, bisikku. Baru mau masukin cobek ke gerobak, tiba-tiba suara bisikan. Dekat banget dari arah belakang gerobak. Aku kaku, bener-bener kaku. Bau anyir langsung memenuhi hidungku, bau yang sama kayak bau darah panas yang tadi masih nyiprat di antara batu rel. Saking kuatnya, aku sampai tutup hidung. Aku ngelangkah 1 langkah mundur, tapi kaki nyangkut di ember. Klang! Suara ember jatuh memantul keras di warung sepi itu. Bersamaan dengan suara itu, bau anyirnya makin kuat. Kayak ada yang berdiri tepat di belakangku. Kayak seseorang yang tubuhnya masih basah darah, napasnya berat, dan matanya nempel di punggungku. Aku gak berani noleh. Untuk beberapa detik, aku cuma dengar suara napasku sendiri dan satu suara lain. Suara seret, kecil, pelan. Kayak ada yang ditarik di atas tanah. Skrek, skrek. Aku makin kencengin genggaman ke gerobak. Aku pulang, aku harus pulang. Aku jalan cepat ke depan, tapi baru setengah langkah, duk. Gerobakku goyang keras, kayak ada yang nabrak dari dalam. Aku spontan teriak, "Ya Allah!" Barang-barang di dalamnya kegeser, tutup panci kebentur sisi gerobak sampai tik-tik-tik keras banget. Goyangannya terjadi sekali, tapi cukup buat ngedorong aku beberapa langkah ke belakang. Aku gak pikir panjang lagi, aku lari, benar-benar lari.
Lampu tenda masih nyala waktu aku ninggalin warung itu, tapi di tengah lari itu, telingaku nangkep satu suara kecil jauh di belakang. Suara yang bikin bulu kuduku langsung naik semuanya. Sebuah bisikan, serak, pendek, menek. Mana jempolku? Begitu sampai rumah, aku langsung ngunci pintu 2 kali. Jantungku masih kebut-kebutan kayak abis lari dikejar anjing. Rumahku kecil, cuma 2 ruangan dan dapur. Biasanya rumah ini terasa hangat, tapi malam itu rasanya kayak masuk kulkas. Dingin, kosong, gak ada suara apapun. Aku duduk di lantai ruang tamu, masih pakai baju jualan yang belepotan kuah seblak dan debu. Kepalaku pening. Aku tutup wajah pakai tangan. "Tolong, jangan diikutin sampai sini," bisikku lirih. Aku berusaha nenangin diri, tapi baru beberapa menit, tiba-tiba, tok, 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 ada yang ngetuk pintu depan. Perlahan, teratur, dingin. Aku langsung merinding. Siapa? Sekarang jam 11 malam. Tetangga udah pasti tidur. Gak mungkin pelanggan. Gak mungkin polisi. Siapa? Tanyaku. Suara pecah. Gak ada jawaban. Cuma ada satu hal. Tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan, tapi kedengeran kayak ngetuk pakai sesuatu yang keras, bukan pakai jari manusia. Lebih kayak tulang. Aku mundur perlahan, nafasku pendek-pendek. Pintu itu goyang sedikit, tapi nggak sampai kebuka. Bukan orang, gumamku makin gemetar. Ketukannya berhenti, sunyi lagi. Aku tarik nafas panjang, berusaha tenang, tapi baru beberapa detik dari dapur muncul suara lain. Ceklek, kayak ada seseorang yang baru aja buka keran, atau nyenggol gelas, atau nginjek lantai basah. Aku gak berani bergerak, gak berani nengok. Siapa di sana? Tanyaku lagi, lebih pelan dari bisikan. Suara langkah muncul, 1 langkah, lalu 1 lagi. Duk, duk, langkah berat, kayak kaki yang diseret. Yang satu normal, yang satu lagi kayak gak lengkap. Aku mulai nangis kecil, tapi suara itu makin dekat, makin jelas. Sumbernya dari dapur, pelan-pelan menuju ruang tamu. Lantai rumahku yang dari keramik ngegemeretak halus tiap diinjak, dan sekarang krek, krek. Langkah itu cuma berhenti pas udah tepat di luar pintu kamarku yang kebuka setengah. Aku gak berani lihat, tapi dari celah pintu aku ngeliat bayangan. Goyang dikit, tinggi, kurang 1 bagian di kakinya. Aku nutup mulut pakai tangan biar gak teriak. Sambil badan gemetar, aku dengar suara yang sama kayak tadi di warung. Bisikan serak, panjang, kedengeran dari arah dapur, tapi makin lama makin dekat. Jempolku. Dan tepat saat bisikan itu nyampe di depan pintu kamarku, lampu ruang tamu mati. Bluk, gelap total. Aku langsung jatuh duduk di lantai, gak bisa apa-apa selain nunggu apapun yang ada di sana nyentuh aku. Gelapnya itu bukan gelap biasa, bukan kayak lampu mati gara-gara listrik turun. Ini gelap yang tebal, gelap yang terasa kayak nutup hidung dan mulutku. Aku masih duduk di lantai, tangan nutup mulut, napas bergetar, mata ngeliatin pintu kamar yang setengah kebuka. Dan dari arah situ, aku lihat bayangannya. Kelihatan jelas meskipun gelap, tinggi, bungkuk sedikit, dan 1 kakinya yang kanan seret ke lantai. Kedengaran krek-krek tiap dia ngelangkah. Dia maju pelan, gerakannya bukan kayak manusia berjalan, lebih kayak sesuatu yang dipaksa hidup lagi. Aku tahan napas, jantungku kayak dipukul keras dari dalam. Bayangan itu berhenti di ambang pintu kamar, diam, nggak bergerak, cuma gelap banget di sekelilingnya, sampai aku bisa ngerasain hawa dinginnya masuk ke ruangan. Terus, dia muncul, bener-bener muncul. Kepalanya nongol dulu dari kegelapan, wajahnya remuk, tulang pipi patah,
Satu mata kebuka lebar kayak nggak bisa kedip, dan darah kering nempel di seluruh sisi. Mulutnya kebuka dikit, tapi kayak nggak simetris, kayak rahangnya patah. Aku langsung mundur sambil keseret lutut, air mata tumpah terus. Jangan kesini, jangan. Dia ngangkat kepalanya dikit. Aku lihat lehernya, putus sebagian, kayak habis dibanting keras banget. Ada suara kecil krek waktu dia gerakin kepala, seolah tulangnya gesekan. Tubuhnya maju lagi, krek, srek. Kaki kirinya normal, tapi kaki kanannya seret. Dan dari ujungnya, aku baru sadar. Ya Allah, jari jempol kakinya beneran hilang. Luka bekas kelindasnya masih kebuka, sobek parah. Kulitnya koyak kayak kain yang ditarik. Darah keringnya ngeluruh sedikit pas dia nyeret kaki itu ke keramik, bikin jejak hitam kecoklatan. Dia jalan makin dekat. Aku terduduk di sudut tembok kamar, gak punya tempat kabur. Badan gemeter kayak disetrum. Dia berhenti pas di depanku, tinggi banget. Wajahnya miring ke bawah, ngeliatin aku. Napasnya berat, atau mungkin itu suara angin yang masuk lewat lubang patahan di lehernya. Terus, dia buka mulut, pelan, susah, berbunyi krek waktu rahangnya kebuka. Suaranya keluar pelan, dalam, serak, lembek, kayak suara dari tenggorokan yang udah gak utuh. Mana jempolku? Aku kecepatan ngangguk, padahal aku gak ngerti apa yang harus kulakuin. Aku nggak tahu, aku nggak ngambil apa-apa, Pak. Sumpah. Dia condong ke arahku. Napas dinginnya nyentuh pipiku, bau anyirnya nyiksa. Dia ulang lagi, lebih dekat, lebih jelas, lebih dingin. Jempolku. Dan kali ini, aku bisa ngerasain suara itu kayak nyeret sesuatu dari belakang tenggorokannya. Kayak dia maksa ngelarin kata terakhir sebelum suaranya putus. Aku tutup mata erat-erat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aku nunggu dia nyentuh aku. Nunggu tangan dinginnya ngeraih bahuku. Nunggu apapun. Tapi yang datang malah suara baru. Dari bawah lantai dapur. Suara kecil, pluk. Kayak sesuatu jatuh ke air. Dia berhenti. Hantu itu berhenti gerak, lehernya pelan banget noleh ke arah dapur. Lalu, tanpa ngomong apa-apa lagi, dia jalan menjauh dariku, kembali ke arah dapur. Krek, srek, krek, 1 langkah, 1 seretan, dan makin lama makin jauh dari kamar. Aku cuma bisa ngikutin dengan mata melebar, sambil nahan napas. Perasaan campur aduk antara takut dan bingung, karena seolah ada sesuatu di dapurku yang baru aja memanggil dia. Krek, srek, krek. Langkah hantu itu masih kebayang jelas waktu aku bangun. Padahal semalam aku gak ingat kapan aku pingsan atau ketiduran. Yang jelas, begitu aku melek, matahari udah masuk lewat ventilasi dan badan rasanya remuk semua. Aku langsung ngeliat ke arah dapur. Lantainya basah dikit, kayak ada yang kena cipratan air. Tapi gak ada apa-apa di sana. Gak ada bekas kaki seret, gak ada jejak darah, gak ada bayangan tinggi itu. Cuma sepi yang bikin kuping dengung. Aku duduk lama banget di kasur sambil bolak-balik mikir. Kenapa dia berhenti pas suara pluk itu muncul? Apa yang jatuh? Dari mana? Apa itu panggilan buat dia? Semakin kupikirin, semakin mual rasanya. Tapi hari harus jalan, dan bagaimanapun aku butuh balik ke warung buat ngecek barang-barangku. Aku mandi seadanya, ganti baju, terus jalan pelan ke rel. Udara pagi yang biasanya seger, rasanya malah berat, kayak banyak mata ngeliatin aku di kejauhan. Sampai di depan warung, aku langsung berhenti. Gerobakku masih ada, tenda masih kebuka setengah, tapi suasananya aneh banget.
Polisi udah pasang garis kuning yang setengahnya udah jatuh, mungkin kena angin malam. Ada bekas-bekas kapur putih di rel, tanda tempat tubuh korban jatuh. Aku nelan ludah keras. Astaga, masih kelihatan jelas banget. Aku jalan nyamping, lihat rel yang kemarin jadi tempat kejadian. Batu-batunya masih ada bercak-bercak coklat gelap, bau besinya masih kuat. Aku pelan-pelan buka sedikit tenda warungku. Semoga nggak ada yang rusak, semoga nggak ada apa-apa. Masuklah aku ke dalam. Semua terlihat sama, panci masih di tempatnya, cobek masih ada, kursi plastik berantakan. Tapi nggak ada apa-apa yang kelihatan aneh. Sampai aku melihat bagian bawah gerobak. Ada satu titik lumpur basah. Satu doang, bentuknya kayak tetesan. Aku jongkok pelan, ngeliatin lebih dekat, dan jantungku langsung kebentur rusuk waktu aku ngerasa baunya. Anyir, sama persis kayak bau malam itu. Aduh, jangan bilang dia nyari di sini. Tepat saat aku mau berdiri, ada suara kecil dari arah rel, kayak batu kegeser, kayak langkah, kayak ada yang baru turun dari rel dan berdiri di tanah. Aku langsung noleh ke samping. Rel itu kosong total. Tapi angin yang lewat dingin banget, beda, kayak lewatnya seseorang bukan angin. Aku berdiri pelan, tarik napas panjang dan bilang ke diri sendiri, cuma lihat-lihat bentar, abis ini pulang. Tapi begitu aku mau keluar dari bawah tenda, dari kejauhan aku ngeliat Pak Rudi jalan ke arahku sambil bawa map dan wajah serius. "Sari," teriaknya, "kamu jangan berdiri deket rel dulu." Aku langsung maju. "Kenapa, Pak?" Dia nyampe lebih dekat, napasnya berat dan bilik matanya kelihatan tegang. "Ada temuan baru," katanya cepat. "Kami nemuin bekas seretan di rel, tapi arahnya bukan dari tubuh korban." Aku ngerasa bulu kuduku naik semuanya. "Terus dari mana, Pak?" Pak Rudi nelan air liur lalu jawab, "Arah seretannya dari bawah warungmu." Aku kaku di tempat, mulutku tiba-tiba kering. Dan sebelum aku sempat tanya apapun, Pak Rudi nambahin, "Sari, apapun yang kamu lihat atau dengar semalam, tolong bilang ke saya. Karena ini bukan cuma kecelakaan biasa lagi." Aku masih kaku di tempat setelah Pak Rudi ngomong begitu. "Bekas seretan dari bawah warungku? Apa maksudnya, Pak? Seretan apaan?" Tanyaku pelan, suara hampir putus. Pak Rudi ngusap keningnya. Kelihatan jelas dia juga nggak nyaman ngomongin ini. "Kami nemu jejak, bukan jejak kaki. Lebih kayak sesuatu yang diseret. Panjang, berat, dan arahnya ke bawah gerobakmu sebelum ngehapus sendiri di tanah." Aku menelan ludah keras. Nggak ada apa-apa semalam, Pak. Cuma suara sama bau aneh." Sebenarnya aku mau cerita semuanya. Tentang bayangan di pintu kamar, tentang wajah remuk itu, tentang suara mana jempolku yang masih kebayang jelas. Tapi kalau aku ngomong semua itu, aku takut malah kedengaran kayak aku yang stres. Pak Rudi ngangguk pelan. "Kami mau nyari jempol kaki korban. Kalau benda itu memang mental dekat sini, harusnya belum jauh. Kata jempol kaki aja udah bikin tengkuku merinding." Polisi mulai buka garis kuning yang jatuh dan ngatur ulang area pencarian. Ada yang ngecek pinggir rel, ada yang ngangkat batu satu-satu, ada yang masuk ke semak kecil dekat tiang listrik. Aku berdiri sambil pelan-pelan ngusap tangan yang dingin. Ngeliat mereka kerja, rasanya kayak mimpi buruk yang gak kelar-kelar. Pak Rudi bilang, "Sari, kamu boleh bantu lihat sekitar gerobak, tapi jangan keluar dari area yang kelihatan ya." "Iya, Pak." Aku jongkok pelan di samping gerobak, nyobain ngintip bagian bawah. Meskipun rasanya kayak ada yang bakal nongol kalau aku ngeliat terlalu lama. Bau anyir yang semalam sempat kecium, tiba-tiba muncul lagi. Lembut, tapi nyelekit. Aku mundur sedikit. Bau itu lagi. Aku coba nyari sumbernya. Tanahnya lembab dikit. Ada daun kering. Ada plastik mie instan yang kejebur entah dari kapan. Terus, aku lihat selokan kecil di belakang gerobakku. Selokan sempit, panjang, biasanya cuma ngangkut air hujan dan sampah daun. Airnya hari itu keruh pekat.
Aku meliatin lebih dekat. Hah, jangan-jangan baru mau jongkok lagi. Tiba-tiba angin dingin kencang lewat dari arah rel. Sampai tenda warungku kebentur kerak kecil. Dan waktu angin itu lewat, aku ngerasa ada yang ngeliatin aku. Bukan dari arah polisi, bukan dari pelanggan yang lewat, bukan dari rumah penduduk, tapi dari rel, dari tempat kosong yang memanjang jauh ke arah tikungan. Aku pelan-pelan nengok, kosong, tapi hawanya beda. Kayak ada seseorang berdiri di sana, tapi nggak kelihatan. Kayak ada mata yang nempel ke wajahku dari jauh. Aku buru-buru balik fokus ke selokan, pura-pura nggak ngerasa apa-apa. Aku cuma lihat dikit, habis itu pulang. Udah selesai, gumamku. Aku pegang pinggiran selokan itu dan condong sedikit ke depan. Airnya keruh, ada gelembung kecil, ada plastik, ada lumpur. Terus, di antara lumpur itu, aku lihat sesuatu yang bulat, kecil, pucat. Aku freeze, nggak bisa gerak. Aku tahu bentuk itu. Aku tahu warna itu. Kulit manusia, pucat, beku, dengan kuku kecil di ujungnya. Ya Tuhan, itu jempol kaki. Aku langsung mundur cepat, sampai pantatku jatuh ke tanah. Nafas putus, mata melebar. Pak Rudi, teriakku panik sambil nunjuk selokan. Pak, ini, aku nemu. Tapi sebelum aku bisa ngomong, selokan itu tiba-tiba berbunyi. Blup, blup, blup. Airnya bergerak sendiri, pelan, naik dikit, seolah ada sesuatu di bawahnya yang ikut bergerak. Aku cuma bisa nunjuk sambil suara patah. Pak, di situ, dia nyari itu. Dan tepat saat polisi ngarahin senter ke permukaan selokan, air keruh itu memantulkan bayangan tinggi, miring, dengan kaki kanan yang kurang 1 jempol, berdiri di belakang kami. Pantulan di air selokan itu langsung bikin badanku kaku total. Bayangan tinggi, bungkuk, jalan miring, dan kaki kanannya masih tanpa jempol. Aku langsung ngejauh sampai punggungku nabrak tiang tenda. Mulutku kebuka, tapi suara nggak keluar. Pak Rudi, bisikku tanpa nunjuk ke belakang. Tolong, jangan noleh. Tapi 2 polisi di sampingku udah ngeliat raut mukaku yang pucat kayak kapur. Mereka refleks nyorot selokan, ngira aku nunjuk ke objek di dalam air. Apa itu jempolnya? Cahaya senter masukin lebih dalam. Tunggu, airnya kok gerak? Air selokan tiba-tiba riak sendiri. Padahal nggak ada angin, nggak ada hewan, nggak ada apa-apa yang nyentuh air. Blup, blup, blup. Kayak sesuatu di dalamnya lagi narik napas. Aku panik makin jadi. Pak, mundur, serius deh, mundur. Tapi mereka nggak dengar atau pura-pura nggak mau panik. Pak Rudi jongkok, senter digeser dikit ke dalam adukan lumpur. Dan jempol kaki itu kelihatan jelas, bener-bener jelas. Ukurannya pas jempol orang dewasa, kulit pucat kebiruan. Ada kulit koyak di pangkalnya, kayak bener-bener dicopot paksa waktu tubuhnya kelindas. Kuku jempolnya masih utuh, cuma sedikit retak. Aku cuma bisa tutup mulut, mau muntah. Pak Rudi narik napas panjang. Ini harus diambil, Mbak Sari, tolong jauhan dulu. Belum sempat dia selesai ngomong, dari belakang kami terdengar suara itu lagi. Suara seret kaki. Krek. Srek, krek. Polisi otomatis noleh. Senter mereka naik. Arah cahaya melewati gerobakku, lewat pinggir tenda, lalu berhenti di tanah kerikil dekat rel. Dan di situ, bayangan itu benar-benar ada. Bukan cuma pantulan air. Hantu korban berdiri kaku. Tubuhnya rusak, leher bengkok, mata satu terbuka lebar, darahnya menghitam, dan kaki kanannya bolong di bagian pangkal jempol. Aku otomatis mundur sampai hampir jatuh lagi. Polisi langsung panik. Satu dari mereka teriak, "Apa itu? Siapa itu?" Yang lain pegangan ke pinggang, nyari senter cadangan atau entah apa. Pak Rudi yang biasanya paling tenang juga sempat mundur beberapa langkah. Senter di tangannya goyang. Makhluk itu nggak ngomong apa-apa, nggak bergerak cepat, cuma berdiri.
Lalu dia angkat tangan kiri yang penuh luka sobek dan nunjuk ke air selokan. Pelan, tepat, seolah dia bilang, "Itu punyaku." Aku langsung nutup mulut lebih kencang. Nangisku udah gak karuan. Pak Rudi mencoba tetap waras. Dia jalan pelan ke arah selokan. "Tolong," gumamku lirih sambil geleng-geleng. "Jangan Pak, jangan dideketin." Pak Rudi tetap jongkok dan memiringkan kantong bukti. "Tolong biarkan kami ambil ini," katanya tanpa ngelihat hantu itu. Hantu itu tiba-tiba melangkah sekali. Duk! Tanahnya bergetar kecil, senter polisi goyang semua. 2 polisi mundur sambil matanya melebar. Aku cuma bisa nahan napas. Hantu itu buka mulutnya, pelan, dan suara yang keluar bikin bulu kuduku merinding dari telapak kaki sampai ubun-ubun. Kembalin. Aku langsung nutup telinga dan tiba-tiba jempol kaki di air selokan itu bergerak sendiri. Pelan, kayak ditarik sesuatu dari bawah. Kayak ada tangan tak lihat yang ngeraih dari dalam air. Blut, blut. Jempol itu ngangkat sedikit dari lumpur dan melayang setengah sentimeter ke arah hantu itu. Polisi langsung terpaku, Pak Rudi juga, dan aku cuma bisa mengatakan satu kalimat kecil yang gemetar. "Pak, dia mau ngambil sendiri." Jempol kaki itu masih melayang. Pelan, kayak dituntun sesuatu yang gak kelihatan. Aku beku, polisi beku, Pak Rudi juga cuma bisa jongkok tanpa gerak. Hantu itu ngangkat tangannya sedikit lebih tinggi, kayak nyambut benda kecil itu. Dan pas jempol itu hampir nyampe ke ujung jarinya, plak! Salah satu polisi refleks nyabet jempol itu pakai kantong bukti. "Jangan diambil dong!" teriaknya panik. Jempol itu kejedot plastik, terus jatuh lagi ke lumpur selokan. Airnya langsung keciprat, dan reaksinya langsung gila. Hantu itu berhenti, tubuhnya nunduk sedikit, kayak nahan nafas. Terus ngerkek. Dia ngeluarin suara kayak tulang digeret ke besi. Polisi yang tadi nyabet jempol itu langsung jatuh terduduk sambil teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Aku cuma bisa nutup mulut, gemetar makin berat. Pak Rudi berdiri cepat sambil nafas ngos-ngosan. "Jangan sentuh apapun, biar dia ambil sendiri." Tapi hantu itu udah keburu nunjuk polisi yang nyabet jempolnya. Gerakannya pelan, tapi tepat, kayak dia cuma mau satu orang itu. Polisi itu langsung mundur ngesot, suaranya pecah. Pak Rudi tolong, sumpah, saya cuma refleks." Hantu itu mulai jalan ke arahnya. Krek, srek, krek. Setiap langkahnya bikin tanah gerak sedikit. Polisi lain pada mundur panik. Aku juga ikut mundur sampai kena kaki meja warungku. Jempol kaki yang tadi jatuh tiba-tiba ditarik ke dalam air lagi, kayak udang kecil yang disedot sesuatu dari bawah lumpur. Aku langsung ngecium bau angin lebih kuat, bau logam yang dinginnya nyelekit hidung. Hantu itu berhenti tepat di depan polisi yang jatuh itu. Polisi itu kehabisan suara. Pak, jangan, saya nggak sengaja." Hantu itu ngulang gerakan yang sama seperti sebelumnya. Angkat tangan, tunjuk, pelan. Dan aku sadar satu hal. Dia nggak nunjuk jempolnya. Dia nunjuk kaki polisi itu. Jari jempolnya yang masih nempel. Astaga, aku langsung mundur hampir jatuh. Polisi itu jerit sampai parau. Enggak, tolong." Pak Rudi neriakin semuanya. "Jangan ada yang gerak, jangan ada yang dekat. Sari, jauhin diri kamu." Tapi telat. Hantu itu ngangkat tangannya lebih tinggi dan tiba-tiba bluk. Air selokan di belakang kami muncrat ke atas kayak ada sesuatu yang meledak dari bawahnya.
Airnya jatuh lagi, nyiprat ke kaki kami semua. Aku kaget sampai ngangkat kaki. Begitu aku lihat ke air, jempol kaki korban muncul lagi dari dalam lumpur. Tapi sekarang posisinya berdiri tegak, miring sedikit, kayak ditopang sesuatu dari bawah. Makhluk itu langsung noleh ke arahnya, dan suara seraknya keluar lagi. Polisi yang jatuh itu nyerocos tanpa kontrol. Ambil aja, jangan ambil punya saya. Tapi hantu itu tiba-tiba hilang dari tempatnya. Bukan teleport, bukan lari, tapi kayak bayangannya keleburan sama udara, lenyap gitu aja. Udara langsung dingin, senter polisi mati satu. Napas semua orang kedengeran saling bertubrukan. Aku ngerasa ada hembusan dingin lewat pundakku. Dan pas aku noleh ke arah air selokan, jempol itu pelan banget mulai merayap keluar sendiri, kayak ada tangan kecil yang narik dari bawah menuju kami, bukan ke hantu itu, ke kami. Aku langsung nahan teriakan dan cuma bisa bisik, "Pat, ini gak beres banget." Jempol itu terus merayap, pelan, gak cepet, tapi cara geraknya ngeri banget. Kayak ada otot mungil yang masih berfungsi, kayak benda mati itu punya niat. Air selokan yang melekat di kulitnya menetes pelan, bikin suara tik, tik, tik yang makin lama makin nyelekit kupingku. Aku spontan mundur, nahan napas. "Pak, tolong, please, ambil saya dari sini." Suara aku udah bergetar parah. Pak Rudi respon cepat. "Semua mundur, jauhin diri dari selokan." 3 polisi lain langsung panik. Ada yang lari ke arah mobil patroli, ada yang muter-muter kayak nggak tahu harus ngapain. Tapi polisi yang tadi jatuh, yang jempol kakinya diincar, tetap duduk ngeser ke belakang sambil nangis. "Ampun Pak, ampun, saya nggak sengaja barusan. Saya cuma nyabet, kata-katanya makin patah-patah. Jempol itu terus melangkah, kalau itu bisa disebut melangkah, seolah mengikuti suara tangisan lelaki itu. Aku makin panik. "Pak, itu ngikutin dia, sumpah itu ngikutin dia." Pak Rudi langsung berdiri tegak, coba nutupin jalur jempol itu dengan kakinya sendiri. "Tugas kita ngamankan area," teriaknya tegas. Tapi tepat saat sepatu Pak Rudi turun, bluk, jempol itu tiba-tiba nyelam balik ke dalam air. Bener-bener hilang, kayak tadi cuma ngecek jalur. Pak Rudi langsung mundur cepat. "Sari, jangan deket-deket," katanya. Tadi lihat sendiri kan Pak, itu hidup." "Kita harus tenang," katanya sambil ngos-ngosan. Tapi jelas dia juga ketakutan setengah mati. Polisi lain akhirnya balik sambil bawa semacam tongkat pengait panjang buat angkat sampah dari selokan. Buru-buru dia celupin ujungnya ke lumpur. "Tuh Pak, saya cari jempolnya, biar kita bawa ke kantor, biar nggak dor." Ujung tongkatnya kayak ditarik sesuatu dari bawah, kuat banget. Polisi itu hampir ketarik masuk ke selokan. Lepasin, jerit Pak Rudi. Polisi itu lepaskan tongkatnya, dan tongkat itu langsung ketarik ke bawah lumpur kayak ditelan sesuatu. Hilang, habis. Padahal tongkat itu besi. Aku langsung pucat. Lumpur di selokan bergerak pelan, membentuk pusaran kecil banget, tapi intens. Kayak ada sesuatu yang menunggu di bawah, atau ngumpet di bawah. "Pak, dia nggak mau jempolnya di bawah," bisikku. "Dia maunya bener-bener kita balikin ke dia, bukan dibawa buat bukti." Pak Rudi nelen ludah, ngebetulin senter yang gemeter di tangannya. "Sari, kamu nggak boleh mikir begitu. Kita harus tetap prosedur, barang bukti." Tapi sebelum dia selesai ngomong, duk, tanah tepat di samping kami bergetar keras. Getarannya lebih gede dari sebelumnya.
Lalu dari bawah gerobak sebelahku keluar pelan-pelan bayangan kaki tanpa jempol itu. Kakinya nongol duluan, diikuti betis yang robek dan suara seret yang bikin otakku serasa mau runtuh. Krek, srek, krek. Semua polisi langsung terpaku. Nggak ada yang berani nafas kencang. Hantu itu keluar penuh dari bawah gerobak, dari celah yang bahkan aku nggak ngerti gimana tubuhnya bisa masuk. Dia tegak, jalan pelan, dan dia ngarah tepat ke aku. Aku nutup mulut, air mataku langsung jatuh. "Pak, tolong, suaraku cuma napas. Itu ke aku." Makhluk itu berhenti cuma 1 meter dari aku. Bau anyirnya langsung nyerang. Dingin tubuhnya kayak nyentuh tulangku. Dia angkat tangan kirinya, pelan. Dan aku sadar, dia nggak nunjuk ke polisi, nggak nunjuk ke Pak Rudi. Dia nunjuk ke bawah lantai tenda warungku. Tempat pertama kali aku dengar suara pluk semalam. Tempat dia berdiri semalaman. Tempat dia nunggu sesuatu. Aku bilang sambil gemeter, "Pak, dia nyari jempolnya di bawah warung saya." Hantu itu masih nunjuk. Tangan kirinya gemetar dikit, kayak tulangnya hampir copot. Tapi arahnya jelas banget, ke bawah lantai warungku, tepat tempat suara pluk semalam terdengar. Aku ngerasa tenggorokanku kering tiba-tiba. "Pak, kenapa dia nunjuk ke situ? Apa masih ada sesuatu di bawah?" Pak Rudi cuma geleng pelan, wajahnya pucat banget. Tendanya, lantainya tipis. Bisa jadi aliran air selokan lewat situ. Bisa jadi... "Enggak, Pak." Aku potong dia tanpa sadar. Suara aku keluar sendiri. Semalam dia juga di situ, tepat di situ. Hantu itu tiba-tiba nunduk sedikit. Gerakannya patah-patah, kayak kepala mau copot. Kedua matanya ngunci ke aku. Dia narik napas panjang, tapi suaranya bukan kayak orang, kayak udara masuk lewat rongga dada yang bolong. Polisi yang tadi duduk di tanah langsung panik lagi. "Pak Rudi, dia mau ngapain? Dia ngapain ke Sari?" Aku ngerasa kaki dingin, jari-jari kakiku mati rasa. Perlahan banget, hantu itu nurunin tangannya. Lalu dia mulai jongkok. Krek, krek, krek. Lututnya ngebelok ke arah yang gak bener. Dia nunduk ke lantai tenda dan tok, tok, tok. Dia ngetuk lantai warungku. Beneran ngetuk 3 kali. Pelan tapi jelas, kayak dia bilang, "Di sini, cari di sini." Aku mundur, suara napasku makin liar. "Pak, please tolong." Aku lagi-lagi megang lengan Pak Rudi, biar aku gak jatuh. Pak Rudi langsung ambil linggis dari mobil patroli. Dia ngasih kode ke 2 polisi yang masih bisa bergerak. "Kalian tahan garis belakang, jangan biarin dia, apapun itu, makin dekat ke warga." Polisi ngangguk, tapi jelas mereka udah setengah mati ketakutan juga. Pak Rudi berdiri di samping aku, napasnya berat. "Sari, kalau aku angkat lantainya, kamu harus siap. Kita nggak tahu apa yang ada di bawah sini." "Tapi kalau nggak diangkat, dia makin marah, Pak." Suaraku pecah. Dia nunjuknya ke situ dari tadi. Hantu itu tiba-tiba noleh ke aku, cepat, secepat kedipan. Aku langsung keangkat napas sampai sakit di dada. Dia buka mulutnya perlahan dan dari dalam tenggorokannya keluar suara yang bikin seluruh bulu kuduku berdiri bersamaan. "Bah, wah, pulang." Aku nutup mulut, nangis lagi gak kehalang. Pak Rudi akhirnya jongkok. "Oke," katanya pelan tapi tegas, "kita buka lantainya." Dia nyodokin linggis ke sela papan lantai warungku. Hantu itu diam, bener-bener diam. Matanya cuma ngikutin gerakan linggis itu. Papan pertama kebuka. Gerak. Bau busuk langsung keluar. Campuran selokan, tanah lembab, dan bau amis yang familiar. Aku mundur sambil nutup hidung. Pak Rudi lihat ke dalam. "Sari, ada kantong hitam di bawah." Jantungku serasa jatuh.
Apa? Hantu itu maju 2 langkah. Duk, duk. Gerakannya keras tapi lambat. Dia berhenti tepat di belakang Pak Rudi. Tinggi banget. Kepalanya miring, matanya ngarah ke papan lantai yang kebuka. Aku hampir teriak, "Pak, jangan deket-deket lubangnya. Dia persis di belakang Pak." Tapi Pak Rudi nggak berhenti. Dia tarik kantong itu pelan. Tangannya gemeter. Begitu kantong itu kebuka sedikit, isi di dalamnya bikin aku langsung muntah. Di dalam kantong itu ada baju korban, robek, berdarah, nggak utuh, dan sebuah jempol kaki lain. Masih baru, masih utuh, masih hangat. Aku langsung jatuh terduduk, badan lemas. "Pak, itu jari korban." Suara aku hancur. Pak Rudi nutup mulut. Ini baru, belum lama. Hantu itu pelan-pelan jongkok di samping lubang. Kepalanya nunduk dan dia tersenyum miring. Sudut bibirnya naik sedikit, bikin senyum senang, senyum puas. Lalu dia bisik, hampir nggak kedengeran, "Kami." Aku ngerasa dunia langsung gelap. Selesai. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor urban legend dan mitos kayak gini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa juga buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa ngerasain ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.